Jadi pemberian makan itu sebetulnya boleh diberikan pada saat usia 4-6 bulan, tapi terutama 6 bulan yang dia. Itu jadi kesiapan itu bisa dilihat dari kesiapan neurologis. Jadi contohnya, satu, siap untuk memberi makan. Karakter anak bisa dilihat. Satu, kepalanya harus tegak. Jangan sampai kepalanya masih gini, dengkluk, diberi makan. Itu bahayanya, bahaya aspirasi. Ya, Kemudian yang kedua, para orang tua itu harus hati-hati ya. Jadi terutama menggunakan gadget. Ya sebetulnya gimana ya? Memang sekolah itu mewajibkan anak supaya bisa browsing pakai internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanca Kardina. Di pagi hari ini matahari bersinar dengan sangat amat indah. Untuk itu dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional 2026 yang 42, untuk lebih tepatnya di tanggal 23 Juli 2026, kami akan membahas beberapa masalah yang kayaknya masih berkeliaran di masyarakat. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dr. Mude Michiko. Hari ini hadir bersama Dr. Setiadi, spesialis anak. Selamat pagi Kanca Kardina. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Dr. Setiadi, spesialis anak yang sudah lama ya di bagian anak Rumah Sakit Kardina. Jadi pada momentum hari ini, tepatnya tanggal 23 Juli, itu adalah kita memperingati Hari Anak Nasional. Kali ini akan bertemakan sayangi, lindungi, dan bangun masa depan untuk anak. Kenapa kita harus menyayangi? Kita sudah ya melihat ya seluruh agama ya. Seluruh agama itu adalah di situ ada petunjuk-petunjuk bagaimana supaya menyayangi anak. Ya, agar apa? Supaya anak agar tumbuh kembang dengan baik, kemudian aman, ceria, bahagia, dan lain sebagainya. Baik. Itu. Kenapa sih Hari Anak Nasional itu ditetapkan pada tanggal 23 Juli? Sebenarnya itu asal-usulnya tuh karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Nah, tapi untuk Hari Anak Nasional tahun ini tuh kita pakai konsep sayang anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Ya, betul. Jadi pada pagi hari ini untuk memperingati Hari Anak Nasional adalah sayangi, lindungi, dan bangun masa depan. Jadi kita sebagai dokter anak itu harapannya anak itu dapat tumbuh dan kembang ya, yang mana pertumbuhannya tercapai kondisi anak yang sehat, cerdas, dan mandiri ya. Jadi harapan itu mencakup pertumbuhan fisik yang optimal, kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional yang baik, serta akhlak atau karakter yang mulia ya. Jadi sayang anak itu adalah menghadirkan anak untuk didengar. Jadi anak itu harus didengar ya, tidak hanya lah anak tidak perlu ikut-ikut, itu tidak boleh ya. Anak harus didengar, kemudian dihargai, kemudian menghadirkan lingkungan yang aman serta pengasuhan yang positif. Kemudian bagaimana melindungi? Melindungi adalah memastikan anak terbebas dari penyakit, dari kekerasan, dari perundungan, dari eksploitasi ya. Kemudian untuk membangun masa depan. Jadi semua saat ini adalah anak itu merupakan investasi bangsa masa depan. Jadi anak harus diberikan pendidikan yang baik ya, kemudian kesehatan, kemudian pengembangan bakat ya, supaya potensi-potensi yang ada itu bisa berkembang optimal. Nah, itu salah satu investasi bangsa. Betul. Nah, sebenarnya kayaknya masalah yang sering tersebut di kalangan masyarakat ini masalah tentang stunting, Dok. Sebenarnya stunting itu artinya cuman bertubuh pendek atau gimana sih, Dok? Karena seharusnya dampaknya jauh lebih luas dibandingkan bertubuh pendek saja ya, Dok. Mungkin ya, jadi stunting itu kita sudah membicarakan sudah lama ya.
sejak tahun berapa itu, dengan harapannya Indonesia itu angka stuntingnya menurun, ya. Jadi stunting itu didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan, terutama pertumbuhan linear yang kurang dari -2 standar deviasi menurut WHO, itu yang disebabkan karena satu, ya, gangguan asupan nutrisi, ya, gangguan asupan nutrisi. Kemudian ada penyakit-penyakit kronis yang berlangsung lama. Jadi gangguan nutrisi dan gangguan penyakit yang berlangsung lama yang menyebabkan dampaknya adalah gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan baik itu pertumbuhan berat badan, kemudian dilanjutkan kalau tidak diatasi menjadi pertumbuhan linear atau tinggi badan yang tidak berkembang, tumbuh jadi anak jadi pendek, yang berakibat menjadi gangguan kognitif. Jadi itu yang menyebabkan menurunnya sumber daya manusia Indonesia, terutama sumber daya bangsa yang akan berakibat jangka lama dari sumber daya manusia Indonesia. Itu jadi pentingnya memberantas dan mencegah stunting. Nah, yang penting di sini adalah bukan mengobati stunting, tapi mencegah adanya stunting. Kenapa? Jadi sebetulnya stunting bisa diidentifikasi ya, mulai dari puskesmas dengan membaca buku yang sudah diinvestasikan dari dari negara untuk puskesmas, yaitu buku PINK. Panduannya penting itu. Di situ tercatat ya, setiap bulan harus ditimbang, diukur, bukan hanya ditimbang, diukur, ditimbang, kemudian melakukan konsultasi. Jadi kalau setiap bulannya berat badan atau tinggi badannya tidak sesuai dengan target pertumbuhan dan perkembangan, maka itu disebut dengan weight faltering. Jadi naik, ya naik, tetapi tidak sesuai dengan target. Misalkan bayi umur 1 bulan harus naik 800 gram sampai 900 gram. Tetapi begitu dikontrol 1 bulan, ternyata 500 gram. Berarti naiknya cuma 500 gram. Itu yang menunjukkan bayi tidak tumbuh atau disebut dengan weight faltering. Kalau tidak diatasi, akan menyebabkan stunting. Jadi bisa diidentifikasi. Oke. Dok, tadi kan dokter sempat mention tentang asupan nutrisi ya, Dok. Berarti apakah masalah stunting ini purely hanya disebabkan oleh tadi nutrisi dan penyakit kronis? Dan kalau misalnya memang benar karena nutrisi, sebenarnya apa sih, Dok, yang salah dari komposisi atau asupan nutrisi anak-anak di Indonesia? Apa mungkin tadi komposisinya kurang, atau memang makannya kurang, atau gimana sebenarnya problem yang sering ditemukan tuh kenapa ya, Dok? Jadi gini ya, jadi pencegahan stunting itu sudah dimulai dari masa remaja. Jadi remaja itu harus disiapkan nanti kalau akan menikah itu harus dalam keadaan sehat, bebas dari anemia. Kemudian pada saat persalinan, pada saat hamil itu harus ibunya harus sadar bahwa yang dikandungnya adalah ada janin, sehingga memerlukan nutrisi yang cukup, baik karbohidrat, protein, lemak, kemudian mikronutrien, vitamin, ya, zat besi dan lain sebagainya. Kemudian juga dicegah jangan sampai ibunya sakit. Ya, jadi kesejahteraan janin itu penting, ya, supaya bayi yang dilahirkan sehat, ya, tidak BBLR. Ya, nah ini kalau ada BBLR atau gangguan pertumbuhan intrauterin, itu salah satu potensi untuk tumbuh kembangnya menjadi terganggu, bisa menjadi stunting. Jadi kira-kira kalau kita hamil berapa bulan? 9 bulan. Berarti berapa hari? 270 hari. Ya, 270 hari. Jadi 270 hari di dalam kandungan, ya, itu menentukan kira-kira bisa menyumbangkan 30% dari kejadian stunting. Kurang lebih stunting. Apalagi setelah sampai 1000 hari kehidupan, bayi yang setelah lahir itu pertumbuhan otaknya sangat cepat. Hampir dikatakan sampai 80%. Jadi bayi sampai 1000 hari pertama itu sampai 80%.
Jadi kalau ada terjadi sesuatu gangguan baik itu nutrisi, penyakit-penyakit kronik, itu akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan otak. Nah, itu pentingnya 1000 hari. Jadi gangguan nutrisi itu tidak hanya pure jadi penyakit, tetapi yang penting di sini adalah bagaimana supaya orang tua itu bisa memilih, tidak harus mahal, ya, tetapi memilih yang berkualitas. Jadi berkualitas itu tidak harus mahal, tapi pemilihan. Jadi kadang-kadang orang tua yang punya uang tetapi tidak bisa memilih makanan yang sehat untuk tumbuh kembang anak. Tetapi yaitu ada juga faktor budaya. Misalkan zaman dulu kalau makan daging bisa menyebabkan apa? Cacingan. Kemudian makan yang berlemak bersantan menyebabkan batuk. Nah, itu budaya-budaya yang mitos-mitos seperti itu yang harus ditinggalkan. Juga ada dulu budaya kalau anak itu status gizinya atau makanannya menunggu orang tua. Jadi orang tua dulu yang diusahakan makanan yang bergizi, anak nanti. Bapak makan paha, anak makan ceker. Nah, itu yang budaya seperti itu harus ditinggalkan. Gitu loh, Moci. Berarti ini untuk ibu-ibu di rumah jangan lupa tadi, pertama, buku pinknya selalu dibawa. Nah, itu. Selalu dilakukan pemeriksaan tiap bulannya, harus kejar target pertumbuhan anaknya. Tapi sebenarnya menu yang pas tuh kayak gimana sih, Dok? Karena kayaknya makan nasi pakai ikan itu udah cukup ya, Dok? Atau sebenarnya ada mikronutrien lain tuh, Dok, yang harus di fill in setiap kita makan tuh? Ya, harus ya. Jadi orang tua itu perlu memilih dan menilai, dan menghitung. Jadi apa-apa yang sudah masuk, misalkan sudah masuk di situ ada karbohidrat, harus ada lemak. Ya, lemak ini yang kadang-kadang terlupakan. Lemak itu bisa sumber dari santan, dari minyak sayur, bisa dari margarin. Itu harus tersedia di komposisi makannya. Kemudian ada protein. Nah, apalagi di Tegal ini yang sumber proteinnya tinggi, kan dekat laut. Betul. Ya, persediaan ikan banyak, macam ikan, ada ikan pihi, ada ikan teri, ada ikan patin. Nah, itu sumber protein itu yang harus dihitung setiap harinya. Jadi pemilihan itu penting, ya. Jadi kemudian mineral yang penting di situ adalah ada zat besi. Betul. Ya, kandang penting zat besi selain untuk pertumbuhan dan juga melanisasi, pematangan otak itu. Jadi zat besi harus dikonsumsi. Ya, sumbernya paling banyak dari mana? Paling tinggi adalah hati ayam. Tuh, ya. Murah tapi sangat amat bermanfaat. Coba dicatat ya ibu-ibu. Tadi apa aja? Ikan, hati ayam. Apalagi, Dok? Telur. Pokoknya banyak sekali ini di Kota Tegal ini, apalagi ada banyak pakan-pakan dan makanan-makanan yang mestinya cukup ya, Dok, untuk dilakukan untuk mencegah stunting ini. Nah, kadang-kadang orang tua masih takut. Apalagi coba di buku pink ya, halaman 40. Di situ ada cara-cara memberikan makanan anak yang baik. Ya. Halaman 40, coba ibu-ibu buka halaman 40. Di situ ada, jadi misalkan pemberian lemak. Pemberian lemak itu sudah boleh diberikan sejak usia 6 bulan. Ya, kadang-kadang takut sampai umur 10 bulan, 12 bulan baru tahu, oh ternyata lemak boleh ya, Dok, gitu. Ya. Jadi dalam hal ini hampir semua agama ya, terutama dalam agama Al-Qur'an, dalam agama Islam itu, dalam surat Al-Baqarah itu ayat 233 itu jelaskan untuk ibu-ibu yang menyusui ya, digenapkan sampai 2 tahun. Itu sebetulnya itu menyusui sejak awal itu harus diwajibkan ya. Menyusui yang benar ya. Jadi ibunya dipersiapkan makan yang cukup ya. Dan menyusui itu ada unsur selain memberi nutrisi, itu juga stimulasi. Stimulasinya gimana?
Jadi sewaktu nyusui, anaknya juga bisa diajak ngomong, dilihat, diperhatikan, disayangi. Jangan sampai ibu-ibu nyusui sambil apa? Nonton HP, scroll TikTokan, ya. Anaknya sendiri nggak dilihat. Iya. Nah, itu stimulasi yang hilang itu. Betul. Ya, gitu. Oke dok, ini kayaknya pertanyaan yang sering kali dikeluhkan ya dok oleh ibu-ibu di Indonesia ini. Dok, saya ini udah nyiapin makanan yang sempurna. Udah nyiapin ikan, udah nyiapin ati, udah nyiapin susu, tapi anaknya nggak mau makan. Gimana dok? Nah, itu gangguan makan ya. Jadi gangguan makan itu sering terjadi kalau pada saat sensitif untuk memberi makan itu terlewatkan. Jadi pemberian makan itu sebetulnya boleh diberikan pada saat usia 4-6 bulan, tapi terutama 6 bulan yang dia. Itu jadi kesiapan itu bisa dilihat dari kesiapan neurologis. Jadi contohnya, 1, siap untuk memberi makan. Karakter anak bisa dilihat. 1, kepalanya harus tegak. Jangan sampai kepalanya masih gini, dengkluk, diberi makan, itu bahayanya, bahaya aspirasi. Kemudian yang kedua, anak sudah mulai kehilangan refleks ekstrusi. Jadi kalau anaknya masih nyembur-nyembur, jangan diberikan makan, berarti belum siap. Kemudian dia berkeinginan untuk makan. Kalau ada orang tua makan, dia kepingin ya. Kemudian prinsipnya adalah memberi makan yang bervariasi. Ya, jangan sampai misalkan bubur rasa sayur terus karena anak mau, harus bervariasi. Ya, bervariasi supaya 1, mencegah alergi. Jangan takut-takut memberikan protein hewani. Kan salah satunya adalah bisa mencegah alergi. Kemudian yang kedua bervariasi, ya, yang pertama adalah bervariasi, kemudian yang kedua adalah konsisten. Konsisten artinya apa? Misalkan jam 7 makan, ya jam 7 makan terus. Jangan sampai jam 7 tidak makan terus diberikan ASI, jangan. Konsisten. Ya, kemudian salah satunya adalah aman. Ya, aman memberikan anak, jadi aman dalam penyimpanan, pengolahan dan lain sebagainya. Jadi penting itu. Oke, baik dok, ini cukup menarik ya, karena kalau nggak salah saya sempat baca nih dok kemarin, salah satu yang berperan terhadap nafsu makan seorang anak itu bisa jadi karena beberapa hal yang terjadi di kehidupan anaknya. Contohnya misalnya anaknya ada masalah di sekolahnya dia, ada masalah dengan teman-teman bermainnya dia. Terus bahkan ada beberapa anak yang ternyata kita nggak sadar kalau ternyata dia habis dilakukan tindakan kekerasan. Ya, contohnya mungkin anaknya ini habis dibully oleh teman sekelasnya atau dipelonco gitu lah dok. Sebenarnya dari pengalaman dokter itu, apa sih tanda-tanda yang sering kita lewatin oleh orang tua maupun tenaga kesehatan gitu dok? Ya, sekarang marak ya. Bullying itu marak di mana-mana, ya, itu harus hati-hati orang tua ya. Jadi bullying itu tindakan yang disengaja biasanya. Disengaja, kemudian yang kedua berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada unsur lebih power. Jadi yang melakukan bullying itu mesti merasa lebih tinggi, baik status ekonomi, status sosial itu biasanya lebih tinggi. Ya, merasa, bapakku hebat. Nah, dia melakukan sesuatu. Jadi bullying itu sebetulnya banyak variasinya. Ada yang verbal, ada yang verbal itu taunya adalah suatu yang bersifat bicara ya. Contohnya namanya Ardi tapi dipanggil bocil. Nah, itu kan nggak menyenangkan ya. Misalnya gendut dibilang bontet ya panggilannya, padahal nggak, namanya nggak itu verbal, itu termasuk bullying. Kemudian yang kedua fisik, bisa dengan fisik ya, bisa mengintimidasi, bisa melakukan kekerasan. Kemudian psikososial, bisa bullying psikososial. Contohnya apa? Dikucilkan, ya, dikucilkan. Kemudian yang sering yang tidak kita harapkan adalah bullying bentuk seksual, ya, atau juga bisa internet. Jadi lewat WhatsApp mengirim sesuatu yang nggak menyenangkan, itu juga bullying. Nah, salah satu tanda-tandanya adalah
anak yang tiba-tiba tidak mau sekolah. Ya, tidak mau sekolah. Dicari penyebabnya, ditanya diam saja, itu harus dicari. Kemudian yang kedua, salah satu tanda adalah tiba-tiba sakit. Mau sekolah, aduh kepalaku sakit, perutku sakit, terutama pada anak-anak ya, yang agak besar. Tetapi secara medik dan pemeriksaan itu normal-normal saja. Ya, kemudian anaknya menjadi murung, ya, kemudian kurang aktif, anaknya bisa pendiam, ya, kemudian barang-barang yang dicintai itu hilang. Misalkan dia memakai jam atau memakai anting, itu tiba-tiba hilang tapi nggak bisa menjelasin. Ya, itu yang salah satu tanda yang terjadi sering banyak itu nggak mau sekolah atau merasa sakit. Ya, itu orang tua harus aware ya. Tanda-tanda itu. Selain itu juga ini yang banyak gangguan tidur. Kalau gangguan tidur menyebabkan apa? Anak pada waktu belajar menjadi nggak fokus, ngantuk, nggak fokus. Jadi prestasinya kan akan menurun. Jadi dulunya ranking baik, kemudian selanjutnya turun. Jadi memang ranking itu menentukan anak cerdas atau tidak. Tapi jangan lupa akhlak. Betul. Ya, akhlak itu yang dicontohkan oleh agama juga gitu, akhlakul karimah. Iya, akhlak yang baik ya. Oke, terus Dok, kalau seandainya kita menemukan salah satu tanda atau beberapa tanda dari hal-hal tersebut ya Dok, hal pertama yang harus kita lakuin tuh apa sih Dok? Kapan kita harus bawa ke rumah sakit gitu Dok? Gimana sih? Jadi yang pertama, anaknya harus, orang tua, terutama peran orang tua ya, harus bisa mendengarkan. Jangan ditakuti, jangan dimarahi. Kamu kayak gini kok nggak berani gitu. Jangan. Satu adalah dengan mendengarkan, kemudian memberi solusi. Kemudian kalau itu tidak baik juga kita peran orang tua dan sekolah. Ya, peran sekolah penting sekali itu ya, memberi jadi multidisiplin. Ya, itu jadi penting sekali itu. Dok, tapi itu kan kalau misalnya kekerasan yang terjadi di luar rumah tangga tersebut ya Dok. Bagaimana? Maksudnya di rumah tangga itu gimana? Di luar rumah tangga, jadi oleh orang-orang yang bukan orang rumahnya Dok. Bagaimana dengan para orang tua di sana yang masih menganggap bahwa memukul anak itu adalah salah satu cara disiplin yang masih diterapkan. Apa pendapat dokter terhadap itu Dok? Jadi itu sebetulnya cara mendidik ya. Jadi cara mendidik yang sifatnya otoriter biasanya seperti itu, harus nurut. Kalau nggak nurut, jadi mendidik anak itu jangan pakai tongkat dan air mata, ya. Jadi mendidik dengan tongkat dan air mata itu atau kekerasan itu tidak baik, karena akan mengganggu atau akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi anaknya menjadi mencontoh, karena apa? Anak adalah mencontoh dari perbuatan orang tua. Jadi orang tua yang kasar akan menyebabkan anak menjadi kasar. Diperlakukan tidak baik, misalkan dipukul, anak dia akan berusaha mukul siapa? Orang lain. Jadi anak yang membuli itu ada kaitannya dengan sistem pendidikan di orang tua. Kalau pendidikan kasar, di luar jadi akan kasar. Gitu. Jadi kalau pendidikannya halus, ya dimengerti, diajak bicara, kemudian demokratis lah, dia akan mandiri anaknya, ya mandiri, kemudian kehidupan sosialnya juga hangat, cara bergaul dengan sesama juga hangat, ya itu penting. Jadi tidak terlepas dari kehidupan di dalam rumah, kehidupan. Kadang-kadang anak di rumah nurut kepada orang tua, tapi nurutnya karena apa? Karena takut. Nah, itu nurutnya karena takut, bisa saja nanti di luar menjadi brutal. Kadang-kadang orang tua dilaporin oleh gurunya, Bu, anak ibu di luar suka mukuli orang, suka kekerasan. Orang tua nggak percaya, loh di rumah anak saya itu kan penurut. Tapi penurutnya karena takut orang tua.
untuk menyenangkan orang tua. Ya, jadi tapi di luar menjadi brutal. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, Dok, biasanya anak-anak yang kayak gini kan cenderung mungkin jadi pendiam, jadi meninggalkan minat-minat yang dulu dia minati, sekarang dia sudah kelihatan kayak meninggalkan minat-minat tersebut. Rata-rata anak-anak itu kan bisa larinya karena dia cenderung mendiam diri di rumahnya, di kamar sendiri, pasti dia akan cenderung lari ke gadget ya, Dok. Sehingga sepertinya banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang sangat amat itu on 24/7, itu ngelihatnya scrolling di HP-nya, di tab-nya, di iPad-nya. Itu apakah dampaknya memang sebesar itu ya, Dok, kalau misalnya sudah adiksi dengan gadget itu? Ya, jadi para orang tua itu harus hati-hati ya. Jadi terutama menggunakan gadget. Ya sebetulnya gimana ya? Memang sekolah itu mewajibkan anak supaya bisa browsing pakai internet untuk mencari informasi. Tetapi hal itu harus dibatasi, ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kalau nggak salah untuk anak-anak itu gadget maksimal 2 jam per hari. 2 jam per hari. Kemudian kalau misalkan anak di bawah 3 tahun kalau memakai gadget harus didampingi. Terutama adalah video call dari orang tua, dari kawan terdekatnya, dari sahabat bocil sama bocil, itu video call bisa. Tapi kalau melihat sesuatu harus didampingi, tidak lebih dari 2 jam. Nah, kalau tidak dibatasi, misalkan orang tua dua-duanya kerja, kemudian anak ditinggal dengan pengasuh. Pengasuh sekarang kan beda sama yang dulu. Kalau pengasuh dulu itu kan gendong anaknya, disayangi, diajak ngomong. Sekarang enggak, pengasuhnya juga ikut browsing, ya. Jadi anaknya juga yang penting diam, YouTube berjam-jam. Bayangin kalau ditinggal dari jam 8 sampai jam 3 sore, berapa jam dia mau pakai gadget? Bisa lama sekali, nggak terbatas. Nah itu tidak terbatasnya memakai gadget itu bisa menjadikan gangguan behavior, kepribadian, ya, kepribadian yang tidak baik atau kecanduan internet atau behavior addiction. Satu yang contohnya yang menyebabkan itu adalah kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol di sini adalah gangguan di mana penggunaan internet yang berlebihan, ya, berlangsung lama, sulit dikurangi. Jadi kalau dikurangi akan menjadi apa? Withdrawal, ngamuk, kompulsif, tantrum ya, Dok? Tantrum, ya. Jadi itu namanya gejala putus internet. Ya, anaknya gelisah, frustasi saat tidak ada internet, dia kompulsif, ya. Kemudian yang kedua gangguan toleransi, di situ makin lama semakin tinggi. Jadi kalau dia pakai internet berlangsung lama, dia akan terjadi apa? Kesenangan. Yang menyebabkan apa? Anaknya tidak berinteraksi dengan lingkungan, gangguan makan, gangguan kesehatan, itu akan menyebabkan. Karena apa? Pada saat jam makan dia menggunakan internet. Betul. Makan aja disuapi depannya YouTube. Benar. Nah itu yang gangguan yang tidak betul itu ya. Kemudian gangguan fungsi, ya, misalkan berdampak negatif dengan kehidupan sehari-hari, gangguan hubungan sosial, tadi saya katakan ya, gangguan kesehatan, kemudian prestasi belajar yang menurun. Hati-hati itu penggunaan internet. Berarti adiksi gadget itu memang benar adanya ya? Ada, apalagi beberapa waktu yang lalu banyak korban namanya adiksi game online atau kecanduan game online. Terus hal-hal yang ibu-ibu di rumah ini bisa cegah kalau misalnya anak-anaknya menghindarkan atau mengurangi asupan gadget pada anak-anaknya gimana ya, Dok? Apakah dengan stimulasi eksternal kayak contoh sensory play, terus bermain dengan di luar? Nah itu untuk mengurangi juga gitu. Yang bagus ajak anak untuk bicara, ajak untuk bermain. Bermain kan tidak harus di rumah, bisa di luar, ya.
dengan outdoor, bermain di lapangan, di laut. Kalau di sini di laut, karena pantainya bagus-bagus, ada pantai alam indah. Diajak bermain di laut untuk mengurangi kecanduan adiksi itu, ya. Gadget. Ya, jangan orang tua membiarkan. Nah, cara mendidik anak salah satunya juga gitu, konsistensi. Untuk mencegah jangan sampai anak jadi tantrum. Itu penyebabnya adalah antara orang tua, bapak dan ibu aturannya tidak jelas. Nah, anak penting itu mendidik anak aturan yang jelas. Misalkan ibu boleh memakai internet, ayah tidak boleh, simbahnya boleh. Kalau salah satu berbeda, anak jadi withdraw. Demikian juga makan. Karena dia alergi terhadap misalkan coklat, ibunya melarang coklat, tapi bapaknya makan coklat. Diboleh makan coklat. Dititipkan simbahnya, dibelikan coklat. Itu yang menyebabkan kalau dilarang jadi tantrum, itu seperti itu. Jadi tidak konsisten cara mendidiknya. Itu ya. Berarti konsistensi itu sangat penting ya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Untuk kepentingan dan kesejahteraan anak ini, sayang anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Mungkin sekitar segitu, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang sering beredar ini. Semoga pertanyaan yang kita bahas hari ini bisa... Masih banyak sebetulnya ya. Jadi akhir-akhir ini itu beberapa tahun belakangan ini, 2 tahun ya, itu kasus campak yang meningkat. Oh iya. Iya, kasus campak yang meningkat itu ada kaitannya tadi, salah satu untuk menyayangi anak dengan perlindungan. Betul. Ya, perlindungan anak itu salah satunya adalah melindungi secara intern di dalam keluarga, kemudian ekstern salah satunya adalah supaya diberikan kekebalan. Kekebalan yang umum atau imun yang umum adalah nutrisi yang baik. Kemudian kekebalan yang lain adalah diberikan dari luar berupa vaksinasi. Terutama untuk ini adalah vaksinasi campak, mencegah campak. Karena campak berbahaya, ya, bisa infeksi paru-paru terutama pada anak yang gizi kurang, bisa menyebabkan radang otak, ya, radang otak. Itu vaksinasi campak. Nah, vaksin campak itu diberikan pada saat usia 9 bulan. Kemudian ada booster pada saat 6 bulan setelahnya. Jadi 9 bulan tambah 6 berapa? 1 tahun 5 bulan. Kemudian pada saat SD kelas 1. Nah, jadi berapa kali? 3 kali. 3 kali pemberian vaksinasi campak. Nah, itu baru lengkap. Kalau hanya sekali, tidak ada booster, bisa saja berpotensi untuk terkena infeksi campak. Oke. Dok, tapi kalau misalnya memang vaksin campak itu sudah diberikan 3 kali dalam satu kehidupan anak, kenapa masih bisa jadi endemis, Dok? Kenapa bisa jadi masih banyak nih penyakit campak di antara masyarakat? Nah, itu ada namanya vaksinasi, itu cakupannya ada 2. Satu individu, yang kemudian yang kedua adalah cakupan imunisasi. Jadi kalau cakupannya tinggi akan terjadi herd immunity. Ya, cakupan tinggi. Jadi dikatakan kalau 80% dari populasi anak itu vaksinasinya campak komplit, lengkap, itu kemungkinan untuk terjadi endemisnya tuh menurun dengan tajam. Tapi kalau hanya individu tertentu, tetapi lingkungannya yang lain masih belum ada vaksinasi campak, belum ada kekebalan, ya kita masih kena, walaupun kalau sudah divaksinasi bisa terkena tapi ringan, ya, gitu. Jadi harus mengejar, kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter anak harus supaya selalu mengingatkan orang tua untuk melakukan vaksinasi. Ya, selain vaksinasi campak, vaksinasi ada polio, hepatitis B, DPT, HIV pada wanita-wanita yang usia produk remaja itu sudah diberikan vaksinasi untuk HPV. Ya, ibu hamil untuk tidak terkena penyakit pertusis juga sekarang ada. Nah, namanya DAP, vaksinasinya supaya ibu-ibunya anaknya terlindung pada saat persalinan, ya, terlindung dari penyakit pertusis contohnya. Itu ada vaksinasinya sekarang. Jadi
Iya, Dok, tapi kayaknya ada beberapa kekhawatiran yang masih dipikirkan oleh orang tua. Kayak kan sebagaimana yang kita tahu bahwa efek samping campak itu bisa terjadi demam, karena memang campak ada 2 jenis ya, Dok. Ada yang vaksinasi hidup dan vaksinasi yang tidak hidup kan, Dok? Nah, kalau vaksinasi campak semua vaksin dari yang dilemahkan, virus yang dilemahkan. Cuman ada 2 persediaan, satu yang campak dengan rubella, yang satu lagi campak gondong sama rubella, yang beda, ya 2 ya. Jadi efek samping itu tidak langsung seperti DBT. Misalkan demam pun tidak langsung. Jadi jangan ibu-ibu sekalian tuh, kanca-kanca jangan takut vaksinasi campak itu bikin demam. Kipinya ya, efek samping panasnya itu kira-kira 5-7 hari setelah vaksin. Tidak langsung kayak DPT kan 1 jam 2 jam bisa ada efek panas. Itu 5-7 hari setelah vaksin baru terjadi kemungkinan panas. Itu pun 20% menurut penelitian. Jadi kalau anak 100 divaksinasi campak, 80% tidak ada demam, yang 20% kemungkinan ada demam. Jadi masih mungkin, jadi tidak selalu demam semua, gitu. Berarti kalau memang terjadi demam setelah vaksinasi itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Dok? Kalau vaksinasi apa? Vaksinasi campak. Kalau vaksinasi setelah vaksinasi campak, demam itu mungkin ada faktor lain. Jangan-jangan sebelum divaksinasi sudah ada gejala sakit. Jadi jangan menyalahkan campak. Gitu. Jadi kalau mau vaksinasi ya kalau baik bisa ya yang sehat, jangan ada demam sebelumnya. Ya kadang-kadang kalau vaksinasi kalau di tempat-tempat lain karena terlalu banyak mungkin sasarannya, jadi tidak sempat diperiksa. Itu yang sering habis vaksinasi campak kok panas gitu. Orang tua mesti akan menuduh campaknya. Mungkin bukan dari kejadian ikutan imunisasi campak. Gitu. Oke, Dok, berarti kan kalau misalnya anak mau divaksin berarti dia harus dalam kondisi sehat ya, Dok ya? Yeah. Bagaimana kalau misalnya pada saat jadwal anak itu vaksinasi itu anaknya ngerasa demam atau dia sakit, berarti kan nggak bisa imunisasi ya, Dok? Berarti kan dia telat tuh imunisasinya. Bukan telat, diundur sampai sehat ya, sampai baik sakitnya. Jadi sebetulnya kalau diundur itu tidak ada masalah karena vaksinasi masa lalu tetap mengandung, tetap dihitung ya, dinilai. Jadi misalkan DPT harusnya tanggal ini, tetapi bisa diundur 1 minggu kemudian. Ya tapi terus yang vaksin yang sebelumnya menghilang tetap dihitung. Jadi ada namanya catch up imunisasi. Jadi vaksinasi yang tertinggal bisa dipercepat untuk pemberian. Bisa jadi anak bisa aja divaksinasi bersamaan DPT dengan campak kiri kanan, atau DPT dikombinasikan dengan vaksinasi HIV ya, atau vaksinasi lain itu bebarengan biasa. Ya sekarang boleh namanya untuk dilakukan catch up vaksinasi. Berarti memang vaksinasi ini penting sekali ya, Dok, untuk diberikan pada anak. Tapi kayaknya masih ini kita ngomongin tentang campak ya, Dok. Kayaknya ada beberapa orang yang berpikir bahwa udahlah nggak usah dicampak, toh kalau misalnya anak saya terkena campak secara alami juga kan udah bisa punya imunitasnya sendiri, Dok. Bagaimana tanggapan dokter? Ya itu memang teori kuno ya, zaman dulu simbah-simbah kita itu kalau campak ya enggak apa-apa, nanti kita anaknya nggak kena campak lagi. Itu keliru sebetulnya. Ya karena apa, kekebalan yang didapat dari infeksi alamiah itu tidak bisa mencukupi untuk perlindungan penyakit campak. Ya tidak bisa melindungi karena masih rendah istilahnya kekebalannya, sehingga perlu diberikan vaksinasi campak ulangan. Walaupun sudah kena campak tapi diberikan vaksinasi campak lagi. Gitu ya kan, Cak? Sudah ya kira-kira? Ada satu pertanyaan lagi, Dok. Kalau misalnya dokter bisa milih hanya satu intervensi yang paling besar dampaknya bagi masa depan anak di Indonesia,
Apakah itu nutrisi, vaksinasi, pola asuh, pendidikan orang tua, atau ada faktor lainnya? Dan kenapa? Ya, yang namanya anak itu tidak sama dengan dewasa kecil. Anak itu tumbuh ya dari mulai lahir, bahkan pertumbuhan itu sudah dimulai dari konsepsi ya. Itu memerlukan berbagai macam intervensi. Jadi tidak bisa hanya nutrisi saja tanpa diberikan vaksinasi, tanpa diberikan pendidikan akhlak yang baik. Tidak bisa. Harus semua masuk. Ya, pendidikan itu harus masuk. Karena apa? Bayi lahir seperti putih. Ya, karena kertas putih. Jadi ya, outputnya bagaimana tergantung mulai dari nutrisinya, pendidikannya, ya, dan lain sebagainya itu harus diberikan secara komprehensif, menyeluruh, ya. Jadi jangan hanya nutrisi tok, tapi nanti pendidikannya terserah, tapi harus dibimbing, ya, supaya ke jalan yang lurus, lurus semuanya, ya, ke rel yang benar, gitu. Oke. Baik, dokter. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin dokter sampaikan untuk kanca-kanca Kardina ini? Ya, dalam momentum yang bagus ini ya, momentum Hari Anak Nasional ini, ya diharapkan anak kita itu bisa tumbuh dengan sehat, aman, ya. Dengan jalan apa? Supaya kita harus selalu menyayangi anak, mendengarkan, menghargai anak. Yang penting menghargai anak, kemudian menghadirkan anak di lingkungan yang aman. Ya tadi ya sebutkan. Kemudian melindungi dari apa? Dari kekerasan, dari perundungan, dari eksploitasi anak, ya, hingga ancaman-ancaman yang tadi. Ancaman dari luar, dari internet, dari lain sebagainya. Kemudian untuk membangun masa depan itu, karena anak itu merupakan investasi, investasi bangsa. Jadi kalau anaknya tumbuh sehat, ya, berkarakter, kemudian pinter, cerdas, ceria, itu kan investasi masa depan untuk negara. Jadi kalau investasi berarti merupakan sumber daya manusia yang baik. Ya, baik itu pendidikannya, kesehatan, jangan lupa pengembangan bakat. Tidak boleh orang tua menentukan kamu harus jadi dokter, tidak boleh. Ya, tapi dibimbing, diarahkan kepada potensi yang ada. Jadi supaya anak-anak Indonesia itu tumbuh dan kembang sesuai dengan potensi dan bakat. Ya, jadi saya harapkan kanca-kanca di Kardina ini anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, yang itu penting. Kalau hanya cerdas tapi akhlaknya jelek kan kadang-kadang disalahkan orang tua itu. Pantesan tuh anaknya, orang tuanya aja kayak gitu, biasanya gitu kan. Nah, anak itu cerminan dari orang tua. Gitu. Oke. Berarti ada satu hal yang mungkin bisa kita ingat dan kita simpulkan ya, Dok, bahwa anak-anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna, cuman yang mereka butuhin itu orang tua yang mau hadir, yang mau mendengarkan, yang ingin melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih. Tadi mencegah stunting dimulai dari pemenuhan nutrisi yang baik, lalu melindungi anak artinya menciptakan lindungan yang bebas dari kekerasan dan bullying, melengkapi imunisasi, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang yang bisa kita curahkan terhadap anak. Baik, dokter, terima kasih banyak atas semua hal yang sudah dokter sampaikan di sini. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekedar untuk mengingatkan. Oke, baik, untuk para kanca Kardina jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.